Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Waalaikumsalam. apa kabar? Sehat? Sehat, Bu Mona. Nah, situasi Alhamdulillah. seperti sekarang, yang penting harus sehat. Kita jaga Betul kesehatan terus ini. sekali. Betul sekali. Ini situasi yang Ya, sangat berat, situasi yang sangat sulit. Ya, betul. Yang meskipun situasi apapun, kita tetap semangat, kita tetap mengembangkan diri, kita tetap berkarya iya, ya Pak Edi. Ini yang saya suka dari dialog-dialog kita yang iya, insya Allah mencerahkan, bermanfaat bagi masyarakat ya, bagi masyarakat yang segmented ya, terutama ya, yang sibuk dengan corporate atau iya. praktisi baik praktisi maupun akademisi terkait dengan perusahaan. Ini penting banget dengerin isu-isu yang kita bahas selalu ya. Isu-isu tersebut sebenarnya sudah dibukukan di dalam buku yang kami tulis bersama yang sudah terbit 2019 dan 2020. Dan cuplikan-cuplikan yang dielaborasi ini adalah cuplikan-cuplikan yang penurunan dari apa yang sudah pernah ditulis di sini. Hari ini isunya menarik sekali Pak Edi. Mesin pesan tiada henti, keren banget. Dan itu adalah siaran pers. Di Ya, sini di belakang saya udah langsung ditulis press release gede-gede gitu ya, ya, supaya langsung highlight. Pak Edi, ya. saya udah nggak sabar nih, penasaran. Silahkan Pak Edi, welcome. Ya, baik. Terima kasih Bu Mona. Betul sekali, dari dalam situasi yang sangat sulit ini, mungkin kita Hmm. ambil manfaat untuk Ya. bisa kita berbagi begitu ya, seperti disampaikan Hmm. Bu Mona tadi, supaya kita tidak stres, supaya kita Ya. bisa menyampaikan pikiran-pikiran, ya tentu saja pikiran-pikiran yang dalam lingkup seperti yang tadi sudah disampaikan, khususnya terkait dengan buku komunikasi korporat atau terkait dengan bahasan-bahasan yang menyangkut kepada komunikasi korporat. Salah Ya. satu yang digarisbawahi pada diskusi kali ini itu tadi sudah Bu Mona sampaikan judulnya, yaitu siaran pers, Ya. mesin pesan tiada henti. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat strategis bagi sebuah korporasi. Jadi salah satu bagaimana kita menyebarkan informasi kepada publik itu adalah melalui siaran pers. Nah, bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang basisnya itu adalah services, yang basisnya itu adalah teknologi, yang basisnya itu adalah kompetitif, maka siaran pers itu pada setiap saat materinya selalu ada dan kaya. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan media relation yang kemarin kita diskusi ya di pekan lalu mengenai media relation, ini ada kutipan yang saya ingin tekankan. Ya, jadi jangan hanya mengirimkan rilis berita ketika ada berita besar. Dalam tanda petik ya, ketika ada berita besar. Tetapi sebaliknya, temukanlah alasan yang tepat untuk mengirimkan rilis berita secara rutin. Ya, artinya adalah kita harus mampu mengolah materi yang ada di dalam korporasi yang harus kita sajikan kepada publik sebagai bagian dari komunikasi yang harus kita bangun terus-menerus antara korporasi dengan stakeholders atau dengan publik itu sendiri. Ini penting. Artinya beginilah, dalam bahasa yang sederhana, kita jangan hanya mengirimkan siaran pers atau menghubungi media begitu,
pada saat kita butuh saja. Yeah. Nah, tetapi kita harus berkomunikasi dengan media itu setiap saat, setiap waktu, yang kita ciptakan sendiri materi apa yang ingin kita berikan kepada publik itu, supaya media juga mendapatkan materi atau bahan yang cukup untuk penulisan-penulisan beritanya. Ya, memang media itu akan menyeleksi tentu saja berita tersebut. Mereka akan menyeleksi begitu. Nah, memilih mana yang relevan dengan kepentingan publik, karena seperti yang kita diskusi pekan lalu, kalau berbicara media itu adalah berbicara bagaimana sudut pandang mereka adalah dari sudut pandang kepentingan publik. Nah, jadi oleh karena itu praktisi komunikasi korporat harus bisa menciptakan atau bisa merumuskan siaran pers itu, siaran pers yang komprehensif, yang bisa memiliki atau menyajikan kepentingan publik di dalam pemberitaannya. Itu yang dimaksudkan di dalam pernyataan ini. Jadi jangan hanya mengirimkan rilis berita ketika ada berita besar. Gitu. Beda halnya kalau misalnya pemerintah atau negara ketika menghadapi satu kasus tertentu, isu tertentu, ya itu media akan mencari sendiri, menunggu bahkan, karena itu berita besar atau berita penting yang harus diketahui oleh publik. Tapi kalau namanya korporasi, kita yang harus menciptakan supaya punya urgensi yang bisa kita sajikan, dan itu juga bisa menjadi perhatian dari kalangan media. Itu Bu Mona. Saya setuju sekali Pak Edi. Jadi keterampilan bagi praktisi komunikasi korporat untuk secara kreatif mampu bikin highlight berita-berita yang membuat mereka tertarik gitu ya. Itu perlu. Betul. Kemudian juga perlu keterampilan dalam membina hubungan baik dengan media sehingga mereka jadi tertarik untuk mau memberitakan berita kita gitu ya. Jadi dua hal itu penting sekali. Ini penjelasan ini makin mengkonfirmasi betapa pentingnya dua hal tersebut begitu Pak Edi. Iya betul. Baik. Nah, tadi di judul kita bicara siaran pers itu mengalir tanpa henti. Itu apa saja tuh siaran pers itu mengalir tanpa henti ini? Kita harus melakukan apa? Kita harus berpikir apa? Kita coba bagi menjadi 3 bagian besar ini ya, sebagai highlight, sebagai substansi. Jadi praktisi PR itu perlu memahami mengapa berita-berita tentang perusahaan besar begitu banyak. Bahkan tidak hanya di internet, tetapi juga di media-media konvensional, khususnya surat kabar dan majalah, baik nasional maupun daerah. Jadi artinya semua media itu kalau perusahaan-perusahaan multinasional, yang tadi saya sampaikan ya, perusahaan multinasional dengan basis customer banyak, sifatnya B2C, business to customer, maupun B2B begitu. Kemudian basis teknologi, kemudian basis teknologi, kemudian basis kompetisi, itu selalu menjadi perhatian, dan itu bisa diolah sedemikian banyak. Jadi setiap minggu sebetulnya mungkin bisa 1-2 kali, mungkin bisa 2 kali tuh dalam sepekan siaran pers itu. Mungkin ada produk baru begitu kan, mungkin ada platform layanan yang baru, atau perkembangan teknologi yang baru, investasi, penanaman modal yang baru dan sebagainya. Itu terus bergulir banyak sekali. Pak Edi, jadi kalau itu yang pertama. bergulir, Ya. Pak Edi mau bertanya, kalau itu produk baru,
Bagi perusahaan menjadi penting untuk disampaikan. Tetapi Iya. apakah media memiliki kesepahaman yang sama bahwa itu menjadi sebuah berita pers, press release gitu loh. Untuk itu, gimana caranya membuat mereka teryakinkan bahwa ini adalah berita? Betul. Jadi ini makanya mengolahnya itu memang harus piawai Iya, mengolah iya, iya, harus piawai. mengolah. Iya, harus piawai mengolah produk untuk dijadikan siaran pers. Piawai itu dalam pengertian pasti yang harus dikemukakan pertama kali, karena ini kan perspektifnya adalah Publik. kepentingan publik. Manfaat dari produk itu Manfaat. untuk publik itu apa saja, kan begitu kan? Iya, Manfaatnya iya, apa iya. saja. Betul. Kemudian memberikan benefit apa saja. Lalu kemudian Betul. ini mudah ditemukan di mana saja, kan begitu kan? Jadi jangkauannya dan sebagainya itu juga dengan sangat mudah diperoleh. Lalu service levelnya seperti apa? Jaminan atas layanan itu seperti apa? Kalau ada keluhan itu bisa menghubungi kemana dan sebagainya. Jadi betul-betul itu harus lengkap. Nah, kalau misalnya selengkap seperti itu, tentu media juga punya kepentingan untuk dia menginformasikan ini kepada publik agar masyarakat bisa memilih. Dan kita harus sadar bahwa produk-produk yang kompetitif itu memang punya keunggulan-keunggulan, ya, keunggulan-keunggulan. Nah, keunggulan-keunggulan inilah yang mungkin harus dikedepankan. Nah, tapi tentu saja ini tidak cukup hanya dari sisi ini, tetapi juga harus diimbangi oleh promosi yang lain supaya dia Ya, menjadi satu kesatuan gitu, kan? ya, 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 ya. Oke, Terutama yang jadi fokus kali ini adalah perusahaan besar ya, Pak Edi. Ya? Artinya perusahaan yang pesan memang, besar, ya, oke. Silakan ya Pak Edi. betul, ya baik. Nah, lalu wajar ya jika berita-berita yang terkait perusahaan besar kerap muncul di media karena produk dan aktivitasnya beragam dan frekuensinya cukup tinggi. Ya, tadi sebetulnya ini penekanan saja. Jadi kalau Ya, perusahaan-perusahaan yang size-nya besar itu artinya size-nya besar itu customer-nya banyak, ya dia menguasai market share atau kompetisinya sangat tajam. Itu saya pikir itu akan selalu mewarnai ya di sektor industri apapun, apakah itu kebutuhan pangan, apakah itu industri makanan, apakah itu industri layanan digital misalnya ya, itu akan terus banyak yang bisa disampaikan. ya, Itu yang kedua. Kemudian karena cakupan perusahaan tersebut, siaran pers pun seolah-olah mengalir tiada. Jadi karena cakupannya banyak, jadi dia bisa mengalir terus tanpa henti. Mungkin seminggu bisa 2 kali begitu, atau juga 3 kali. Jadi justru di perusahaan-perusahaan multinasional yang basisnya seperti yang tadi, itu harus kalau menurut saya sebuah keharusan untuk mengalirkan dari siaran pers itu supaya juga media tadi ya, supaya media juga terbantu begitu ya. Jadi dia tidak mencari-cari siapa sumber yang harus dihubungi. Nah, begini Bu Mona keuntungannya. Ketika siaran pers ini mengalir tanpa henti, ini sebagai judul ya tadi ya, itu media juga akan menjadi akrab dengan PIC di korporasi itu yang terkait dengan siapa PIC di komunikasi korporasi, sehingga dia akan menjadi sangat dikenal gitu, ya kan? Ya kalau misalnya sekali-sekali muncul, ya sulit sekali dikenal oleh teman-teman media. Padahal media memerlukan PIC. Jadi kalau kita mengeluarkan sebuah siaran pers begitu, maka itu pasti ada kontak yang bisa dihubungi. Karena kan jurnalis itu dia tidak puas hanya mendapatkan berita dari siaran pers. Karakter media kan begitu. Dia tidak akan puas menerima apa yang sudah kita siapkan. Nah, dia biasanya akan untuk gali lagi. memperkuat dan Ya, iya, dia akan jadi gali lagi ya. dia akan konfirmasi.
gitu. Betul, betul, Konfirmasi betul. ke narasumber, mungkin PIC dari komunikasi korporat itu, ya, Iya, mungkin juga dia akan mengecek ke lapangannya begitu, misalnya iya, ke iya, lapangan itu benar nggak nih ya, apa, iya. ya kan, benar nggak nih produk ini, atau kita berbicara produk atau layanan, benar nggak layanannya? Tanya ke masyarakat, benar nggak? Oh iya benar, saya puas misalnya. Atau enggak, saya nggak puas, sudah pernah mendengar ini belum. Misalnya bisa dua juga Iya, menyampaikan, saya udah komplain, pokoknya lambat misalnya. Tapi dua juga bisa iya, iya, bilang, saya ada komplain dan layanannya sangat cepat, kan begitu. Jadi iya, dua iya, kemungkinan itu bisa terjadi, gitu. Dan tapi itu menurut iya, saya memberikan manfaat buat apa? Buat korporasi, bahwa ada masukan-masukan yang memang harus ada perbaikan, gitu. Itu kan iya, tugas iya, media, memang harus memberikan masukan dari iya, publik iya, kan, dari masyarakat, gitu. iya, Itu menariknya menjadi jurnalis ya barangkali, karena dia kan harus iya. berimbang selalu, Iya, ya kan? iya, iya. Dan perusahaan, praktisi komunikasi korporat yang berhubungan dengan jurnalis dapat menjaring informasi sekaligus untuk jadi perbaikan, ya kan? Perbaikan, betul sekali. Jadi itu perbaikan. Nah, jadi selalu dia akan pasti dia sebagian besar itu kontak kembali Iya, kepada PIC-nya, gitu ya. iya, Oke. iya, Nah, secara umum begini, perusahaan mengeluarkan siaran pers untuk sejumlah alasan, ya, iya. ya banyaklah alasannya. Ya memperbaiki, ya pasti kita berbicara tentang reputasi, citra, Mm-mm. kan, Mm-mm. eh, apa, Betul. apa, citra, reputasi, supaya informasi mengalir, kemudian mengubah sikap publik. Iya. Karena informasi yang mengalir terus, yang tadinya mungkin informasinya kurang, sekarang dia mendapatkan informasi, kan gitu kan. Mhm. Mhm. Kemudian yang Yang ketiga yang negatif meningkatkan, mungkin ya, yang negatif jadi iya, positif atau yang yang biasa-biasa jadi negatif, lebih betul, yakin gitu ya Pak Edi. betul, betul. Dan masukan juga bisa diperoleh dari situ seperti yang tadi. Jadi jangan Mhm. berharap bahwa apa yang kita sampaikan melalui, sebut aja misalnya siaran pers atau informasi kepada publik, jangan Mhm. selalu diasumsikan bahwa itu akan diterima langsung dan masyarakat tidak memberikan kritik. Tetapi kita Betul. harus berpikir ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan kritik sebagai masukan supaya ada perbaikan ke Iya, depan. Kan gitu kan? iya, betul. Benang merahnya kan di situ, apa, Iya. korporasinya. Tentu saja di dalam korporasi ketika ada masukan diolah oleh bagian-bagian terkait. Kalau produknya kurang bagus dikembalikan kepada produk development untuk diperbaiki. Kalau layanannya kurang bagus diperbaiki Hmm. customer service misalnya, kan begitu ya. Hmm. Kalau Hmm. misalnya jangkauannya kurang, ditambah investasinya untuk menambah jangkauan, kan seperti itu. Hmm. Antara Hmm. lain ya, tentu banyak Hmm. faktor pendukung yang lain, mungkin adalah Hmm. survei, tetapi itu Hmm. adalah salah satu masukan yang memang dipakai oleh korporasi, sangat penting. Iya, iya, Oke, iya, iya. meningkatkan Oke. pangsa pasar tentu saja, penetrasi pasar, Mm-mm. meningkatkan pangsa pasar supaya Iya. kita bisa menguasai pasar. Jadi ketika mindset publik terbentuk atas Mm-mm. reputasi korporat, baik produk maupun reputasinya, dia Mm-mm. percaya begitu, pelayanan Mm-mm. menjadi lebih baik, lalu ada Mm-mm. perbaikan-perbaikan, maka Mm-mm. pangsa pasarnya akan bertambah karena orang mulai percaya, kan gitu. Ya kan? Iya, iya. Dan salah satu dari bagaimana upaya meningkatkan reputasi adalah ada perasaan feel good about, ya kan? Perasaan kayaknya rasanya lebih suka Iya. deh sama perusahaan itu. Feel good about itu kan didapatkan dari eh, mesin ini gitu ya, Pak Edi. Di antaranya ya, di antaranya. Betul. Di antaranya betul, betul sekali. Nah, lalu yang berikut adalah memperbaiki komunikasi atau meningkatkan komunikasi dengan investor. Apalagi Betul. kalau perusahaan publik kan, perusahaan publik itu Mm-mm. komunikasi kepada investor harus sangat intensif ya, supaya mereka Betul. mendapatkan informasi, kemudian membuat profil media lebih tinggi dan lebih Betul. baik gitu kan. Jadi kita akan Mm-mm. mengetahui hubungan media menjadi lebih baik lagi. Ya tadi yang seperti saya bilang,
Jadi kalau misalnya kita tidak pernah muncul atau muncul sekali kemudian 3 bulan lagi nggak ada lagi, nih kemana nih orangnya gitu. Tapi kalau seminggu 2 kali atau bahkan sesering mungkin, kalau misalnya hubungan dengan satu perusahaan ini, maka pertama kali yang harus saya hubungi, ini si A nih, orang komunikasi korporat si A ini pasti saya akan mendapatkan jawaban dari situ. Media akan mendapatkan itu. Atau mungkin government juga, atau pemerintah, atau siapapun, pertama kali yang dicari siapa? Dia akan baca terus berita kan? Oh iya, ini si orang komunikasi korporat ini yang dihubungi pertama kali. Itu pentingnya, gitu. Ya, secara personal, value dia juga akan bertambah secara personal ya. Secara korporasi, dia juga mewakili korporasi dengan reputasi baik. Gitu kan? Betul, betul. Oke, meningkatkan Ini, hubungan Pak Edi, dengan Pak Edi ini sebenarnya contohnya sendiri Pak Edi sampai dapat apa award apa. Wah, itu udah sangat lama lah itu, bukan ya semua orang bisa lah, semua orang bisa Ya, tapi itu refleksi Pak Edi. Saya jadi terhubung sekali dengan pengalaman Pak Edi, diantaranya jadi betul. mendapatkan hadiah-hadiah itu. Iya ya, ini ternyata jalannya. Ya betul ya semua orang banyak yang lebih hebat lah pastilah. Tapi menurut saya ini adalah langkah-langkah mendasar yang memang perlu dilakukan oleh siapapun kan begitu ya. Karena di dalamnya kan memperbaiki hubungan dengan publik, konektivitas dengan publik akan menjadi lebih mudah. Kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah, ya kan, baik tingkat lokal maupun internasional, domestik. Ya artinya pemerintah juga berpikir begitu. Artinya kan begini, mungkin sekali waktu ya kalau kita berbicara korporasi ya, korporasi besar mungkin ada yang energi, ada yang telekomunikasi, ada yang listrik.